Proposal penelitian. Subtopik, metode penelitian, model penelitian, biaya dan jadwal kegiatan. Saya Surjandi. Tujuan pembelajaran dapat memahami tentang model penelitian dan dapat menuliskan atau membuat metode penelitian dengan baik. Di dalam metode penelitian terdapat tahapan penelitian. Nah, tahapan penelitian ini mengambil dari desain science research model. Sumbernya dapat dilihat. Lalu, jadi sebuah penelitian itu pasti mempunyai tahapan penelitian. Dan contoh dari tahapan penelitian kali ini, fase pertama itu adalah permasalahan. Permasalahan itu diambil dari mana? Kita identifikasi sebuah permasalahan. Contohnya adalah food waste. Jadi sampah makanan. Diambil dari mana? Ini dari literatur. Jadi kita mengambil dari literatur. Ada masalah food waste. Ya. Yang kedua, kita set goalnya, tujuannya. Set tujuannya penelitian ini. Ini pun masih didukung oleh literatur. Kenapa kita mengambil tujuan apa dari tujuan dari penelitian ini? Didukung dari literatur. Ya. Lalu kita mendevelop solusinya, membangun solusinya. Ya. Solusinya apa? Nah, nanti ada model penelitian. Di dalam model penelitian ini ditentukan sebuah model atau framework dalam penelitiannya. Ya, kita develop solusinya. Lalu kita mendemonstrasikan, yaitu pengumpulan data dan pengolahan data. Dan terakhir adalah evaluasi. Di dalam evaluasi kita melakukan publikasi. Lalu kita melakukan review. Oke, ini adalah contoh tahapan penelitian. Bisa disesuaikan dengan tahapan-tahapan penelitian dari sesuai dengan topik penelitiannya. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh model penelitian. Contohnya apabila kalau tadi food waste itu kita mau menganalisa sebuah aplikasi. Nah, kalau kita menganalisa sebuah aplikasi, kita dapat menggunakan model teknologi acceptance model atau TAM. Nah, ini adalah contoh dari TAM tree. Ya. Lalu kita harus mengenerate hipotesisnya. Nah, hipotesis itu bisa digambarkan dari garis-garis ya, garis-garis panah itu yang bisa diterjemahkan sebagai berikut. Contohnya adalah hipotesis pertama. Kita ambil dari kiri atas ya, bahwa individual differences itu mempengaruhi perceived usefulness. Itu hipotesis pertama. Hipotesis keduanya, individual differences mempengaruhi perceived ease of use ya. Karena dia ada kotak di tengahnya itu, artinya dia ada satu kesatuan gitu ya. Begitu juga dengan hipotesis ketiga. Sistem karakteristik itu mempengaruhi perceived ease of use. Lalu sistem karakteristik mempengaruhi perceived usefulness. Lanjut, social influence itu mempengaruhi perceived ease of use. Social influence itu mempengaruhi perceived usefulness. Begitu juga dengan facilitating condition. Facilitating condition itu hipotesis berikutnya ya. Facilitating condition mempengaruhi perceived usefulness. Facilitating condition mempengaruhi perceived ease of use. Nah, perceived ease of use itu mempengaruhi perceived usefulness. Ya, nah baru dari perceived usefulness itu mempengaruhi behavioral intention terhadap penggunaan aplikasi. Jadi behavioral intention aplikasi food waste, gitu ya. Begitu juga perceived ease of use itu mempengaruhi behavioral intention use food waste aplikasi. Lalu use behavioral berarti penggunaan use application food waste ya, kurang lebih seperti itu. Ini adalah model penelitian kita. Contohnya saja ya, bisa disesuaikan dengan model yang lain ya. Contohnya kan seperti yang saya sudah share di video sebelumnya, bisa PAPA, CEO ya, customer expectation orientation and so on ya. Itu model sesuai dengan kebutuhan dari penelitian. Nah, sekarang saya mau coba memberikan contoh.
bagaimana kita ngeset sebuah kegiatan gitu ya. Kegiatan ini contohnya aja. Biaya habis pakai. Biaya habis pakai bisa terdiri dari biaya untuk pengambilan data. Contohnya untuk Google Form, license, let's say seperti itu ya. Lalu kita menyiapkan cindera mata untuk para responden. Nah, satuannya itu kita bisa dalam bentuk paket ya. Totalnya 1.500.000. Lalu biaya untuk pemrosesan data ya. Setelah data diambil kan kita harus olah, lalu kita proses datanya. Satuannya kita bisa dalam bentuk paket, let's say 1 juta. Biaya ATK. ATK ini bisa pensil, bisa untuk kertas gitu ya, laminating, pencetakan, and so on lah ya. Bisa untuk cetak poster gitu ya. Nah, itu let's say di dalam satu paket 1 juta. Bisa juga biaya konsumsi meeting ya. Jadi kita meeting itu boleh kita ada konsumsinya ya, karena sekarang udah boleh face to face ya. Nah, konsumsi meeting ini mungkin bisa berapa kali nih? Let's say 5 kali atau 6 kali gitu ya. Atau 10 kali ya, silahkan aja ya. Jadi satu kali meeting itu 100.000 ya. Boleh aja, silahkan. Let's say ada 5 orang. Berarti kalau 100.000, satu orang 20.000, itu boleh ya. Itu ada aturannya ya. Nah, sehingga total biaya habis pakai itu 4,5 juta. Lalu kan tadi kita udah set untuk biaya publikasi ya, untuk diseminasi atas pertemuan kita. Nah, biaya registrasi international conference itu more or less 2,5 juta. Lalu biaya perjalanan untuk presentasinya, sekarang kan udah boleh face to face ya. Ya, kita siapkan aja gitu ya. Let's say totalnya 5,500.000. Nah, ini adalah contohnya. Bisa disesuaikan ya, bisa disesuaikan, bisa di-adjust sesuai dengan kalian punya kebutuhan ya, kebutuhan dari proposal tersebut. Ya. Nah, ini adalah contoh dari kegiatan. Ya, template-nya kurang lebih seperti ini. Contoh pertama, kita diskusi tentang masalah yang ditemukan dan pencarian literatur untuk memperkuat permasalahan. Let's say durasinya 2 jam, boleh aja ya. Mulai tanggal kegiatannya kapan? Ya, bisa aja kita set tanggal 1 Oktober, boleh. Ini mesti dituliskan dengan spesifik ya. Setelah kalian membuat diskusi permasalahan itu, diskusi pertama dengan dosen pembimbing. Bukti dengan yang Zoom, dengan Google Meet, itu di-capture. Berapa lama? Let's say 1 jam gitu ya. Tanggal kegiatannya kapan? Lampirkan bukti itu ya. Lalu apa yang dilakukan? Pembahasan masukan dari dosen pembimbing. Ya, berarti kan kalian mesti perbaikan ya. Perbaikan proposalnya itu kapan? Berapa lama? Ya, contoh durasinya kalian pada saat pembahasan masukan dari dosen pembimbing itu secara tim itu 2 jam. Tanggalnya kapan? Kalian Zoom-nya yang tim itu di capture, dibuktikan ya. Lalu perbaikan proposalnya kapan dilakukan? Diskusi kedua dengan dosen pembimbing ya, itu bukti-bukti ini harus dilampirkan di lampiran ya, menjadi lampiran. Dan seterusnya ya, sampai persetujuan proposal dosen pembimbing ya. Itu nanti durasinya berapa jam dan tanggal kegiatannya. Nah, ini adalah contoh kegiatannya. Setiap aktivitas kalian mencari literatur, membaca literatur, itu masukin, itu adalah kegiatan penelitian sebenarnya. Ya, itu harus dimasukkan semua. Dan ingat kapan lah dilakukannya. Durasinya dalam jam aja. Kalau setengah jam ya berarti 30 menit ya, setengah jam ya, atau dalam 1 jam ya silakan. Itu 1 jam itu ditentuin ya, silakan. Kalian boleh kasih nama umpamanya, namanya siapa, melakukan apa, atau anggota 1, anggota 2 gitu ya, ketua tim, silakan ya. Sedetil mungkin, itu sebaik mungkin ya, itu akan menjadi lebih baik ya. Itu adalah pelengkap dari proposal dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bisa membuat membuka wawasan kalian untuk membuat proposal, dan mudah-mudahan proposal kalian bisa diterima. Terima kasih.